Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Real Fajar dengan NIM M1G1222010. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas 3 web semantik. Langsung saja, ini nama dan NIM saya. Untuk nomor pertama, itu kita disuruh untuk menjelaskan fungsi dan manfaat apa yang dapat diambil untuk beberapa perintah SparkQL. Yang pertama ada describe, yang kedua ada ask, yang ketiga ada control. Yang pertama adalah SparkQL describe. Perintah ini digunakan untuk mengembalikan deskripsi RDF dari sebuah resource tertentu. Biasanya dipakai saat kita ingin mengetahui lebih lanjut tentang suatu entitas. Misalnya detail lengkap tentang seseorang atau person dalam basis data RDF. Yang kedua adalah SparkQL ask. Ask menghasilkan output berupa nilai boolean, yaitu true dan atau false. Ini digunakan untuk memeriksa apakah suatu pola data tertentu ada atau tidak dalam dataset. Ask sangat berguna dalam validasi sederhana. Contohnya untuk mengetahui apakah ada orang bernama Arya atau tidak. Itu sebagai contoh saja. Dan yang ketiga ada SparkQL construct. Perintah ini digunakan untuk membangun data RDF baru dari data yang sudah ada, berdasarkan pola yang ditentukan. Konstruk sering digunakan dalam proses transformasi data RDF atau saat kita ingin menyiapkan data untuk dipresentasikan ulang dalam format yang berbeda. Jadi secara ringkas, describe adalah untuk melihat informasi tentang satu resource, sedangkan ask untuk mendapatkan jawabannya atau tidak, dan construct untuk membangun data RDF baru berdasarkan pola tertentu. Baik, untuk selanjutnya nomor 2, berikan perintah insert untuk menambahkan satu objek dosen baru, yaitu pembaca sendiri, dengan melengkapi data FOV sebagai berikut. Yang pertama ada FOV name, FOV title, FOV X, dan FOV homepage. Selanjutnya ada FOV knows dengan range adalah dosen Budi Susanto. Ini adalah perintah SparkQL insert yang telah saya buat, yang digunakan untuk menambahkan satu objek dosen baru, yaitu diri saya sendiri sebagai pembaca. Saya menggunakan prefix Fox friend of a friend yang umum digunakan untuk mempresentasikan data orang atau sosial. Dalam data ini saya didefinisikan sebagai sebuah entitas dengan tipe FOV person yang memiliki nama FOV name, yaitu Muhammad Arya, FOV title atau gelar, yaitu dosen, FOV X yaitu 25 dengan integer. Selanjutnya ada homepage pribadi dan juga relasi sosial, yaitu FOV know yang merujuk pada dosen lain yang bernama Budi Susanto. Perintah ini memungkinkan kita menyisipkan data RDF secara eksplisit dan langsung ke dalam triple store atau knowledge graph RDF. Baik, selanjutnya nomor 3, ini adalah deklarasi turtle yang diberikan. Dan untuk pertanyaannya, yang pertama, yang untuk poin A, tuliskan prefix yang lebih lengkap berdasarkan definisi turtle yang telah diberikan. Ini saya sudah buat prefix yang lebih lengkap berdasarkan definisi turtle. Yang pertama ada prefix RDF dengan data TP B3 ORC dan RDF syntax. Selanjutnya ada prefix FOVs dan alamatnya. Selanjutnya ada prefix X dan contoh alamatnya, dan juga prefix XED dan juga alamatnya menggunakan XML schema. Untuk poin B selanjutnya, yaitu tuliskan query SparkQL untuk mendapatkan semua FOV person, baik yang punya ataupun tidak, untuk FOV name atau FOV nickname. Ini adalah query-nya, query SparkQL untuk mendapatkan semua FOV person, baik yang punya FOV name atau FOV nickname atau tidak. Itu ada dia prefix FOV-nya dengan select person dengan kondisi where person FOV person. Query ini mengambil semua entitas yang bertipe FOV person, baik yang memiliki properti FOV name maupun tidak.
Karena kita hanya memeriksa tipe of person, maka semua orang akan ditampilkan tanpa memfilter berdasarkan atribut tambahan. Untuk yang poin C, yaitu tuliskan query SPARQL untuk mendapatkan objek of person yang punya nickname bahasa Jepang. Ini dia query SPARQL of person yang punya nickname dengan tag bahasa Jepang. Query ini akan mencari semua objek bertipe of person yang memiliki properti of nickname dengan bahasa Jepang. Dengan menggunakan fungsi length, kita memfilter agar hanya nickname dengan tag bahasa Jepang yang ditampilkan. Ini penting saat kita bekerja dengan data multibahasa untuk menampilkan informasi sesuai kebutuhan lokal pengguna. Sekian saja penjelasan mengenai tugas 3. Jika ada kekurangan atau kesalahan, mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.